Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Khair, bagaimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya apapun. Amin Allahumma amin. Bagaimana nih? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Semoga Anda sudah melaksanakan mandi, sholat duha, dan juga murojaah ayat suci Al-Quran ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga Ananda selalu senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah hari Selasa minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian pertama untuk jadwal PAI, yaitu hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi kisi-kisi yang akan diujikan pada penilaian harian nanti. Materinya yaitu yang pertama surat Al-Falaq, yang kedua surat Al-Fil, yang ketiga pengertian Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar Ananda dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Oke, tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak video kisi-kisi materinya berikut ini. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq menerangkan tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Membaca surat Al-Falaq beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Alhamdulillah, baru saja kita telah membaca surat Al-Falaq beserta artinya bersama-sama. Arti dari surat Al-Falaq yaitu menerangkan tentang orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di waktu malam hari,
bisa saja kejahatan tukang sihir, kejahatan orang dengki, dan dari segala kejahatan apapun. Surat Al-Falaq juga disebut surat Mu'awwidzatain yang bersanding dengan surat An-Nas. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk membaca surat ini setelah sholat karena surat ini juga mengandung unsur doa dan juga manfaat. Adapun manfaat dari membaca surat Al-Falaq adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjaga seorang dari bahaya saat tidur. Surat agung yang diturunkan di malam hari dan tidak ada yang menyerupainya. Surat Al-Falaq melindungi kita dari sihir dan juga sangat tepat digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Al-Falaq, surat yang hanya ada di dalam Al-Quran. Ayo membaca surat Al-Fil dan artinya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Isi pokok kandungan surat Al-Fil. Isi pokok kandungan surat Al-Fil yang pertama yaitu kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fil menceritakan tentang Raja Abraha dengan pasukan yang mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah karena rasa iri Raja Abraha terhadap kota Mekah yang banyak dikunjungi oleh berbagai orang dari seluruh penjuru dunia dengan tujuan berziarah ke Ka'bah. Lalu Raja Abraha berpikiran untuk membangun suatu bangunan yang megah di Yaman dengan tujuan menandingi keramaian Ka'bah. Akan tetapi usaha Abraha itu sia-sia karena bangunan yang dibangunnya tidak menarik perhatian orang yang mengunjunginya. Dan dari kegagalan ini Abraha berpikir lagi untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Raja Abraha mempersiapkan pasukan yang kuat dan besar, yaitu pasukan berkuda dan tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Usaha yang dilakukan oleh Abraha akhirnya sia-sia karena pertolongan Allah. Pasukannya tercerai-berai diserang sekumpulan burung dengan batu panasnya. Akhirnya Abraha dan tentaranya pun mati dan Ka'bah dapat diselamatkan. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oleh karena itu, tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Peristiwa tentara bergajah ini diabadikan dalam Al-Quran melalui surat Al-Fil yang berarti gajah.
pengertian Asmaul Husna. Nah, anandaku sekalian, tahukah kamu apa sih arti dari Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu kata asma atau ismun yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik atau yang agung. Maka Asmaul Husna berarti nama-nama yang agung. Tahu tidak berapa sih jumlah Asmaul Husna yang ada? Ya, betul sekali. Jumlah Asmaul Husna yaitu 99. Nah, anandaku sekalian, tahukah kamu siapa sih yang menetapkan nama-nama Asmaul Husna tersebut? Nah, Asmaul Husna ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya sebagai berikut. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, dan sifat-sifatnya yang luhur sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui Rasul-Nya. Kita wajib mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun dan menjauhkan dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluknya. Oke, yuk ananda, langsung saja kita ke Asmaul Husna yang pertama. 1. Al-Basir. Secara bahasa, Al-Basir artinya maha melihat. Sedangkan secara istilah, Al-Basir memiliki arti yaitu bahwasanya Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Bahkan tidak ada satu atau apapun di alam ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya jika mata kita ini digunakan untuk selalu memperhatikan alam semesta sebagai bentuk rasa syukur dan tadabur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Adlu. Secara bahasa, Al-Adlu memiliki arti yaitu maha adil. Sedangkan secara istilah, Al-Adlu memiliki pengertian yaitu Allah adalah zat yang maha adil, menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Salah satu bukti Allah maha adil adalah Allah menempatkan ikan di air, baik itu di laut, sungai, ataupun di kolam. Jika ikan ditempatkan di daratan, ikan tersebut akan mati. Keadilan Allah bersifat mutlak. Segala perbuatannya benar-benar bijaksana dan dilandasi oleh perhitungan yang sangat matang. Allah tidak akan pernah salah memberikan balasan. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. 3. Al-Azim. Secara bahasa, Al-Azim memiliki arti yaitu maha agung. Sedangkan secara istilah, Al-Azim memiliki arti yaitu bahwasanya keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tak terbatas, paling sempurna, dan kekal. Sementara sifat keagungan selain Allah bersifat sementara. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah, kebesarannya, dan kekuasaannya. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mensucikan namanya yang agung. Maka dari itu, kita sebagai seorang mukmin wajib untuk meneladani sifat Al-Azim dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, itu dia kumpulan video materi kisi-kisi yang akan diujikan pada penilaian harian nanti. Untuk tugas Ananda kali ini yaitu hanya mempelajari dan mengingat kembali materi tersebut, agar Ananda dapat diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal penilaian harian nanti. Oke, tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.